Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ERP dan Analytics. Channel yang dikhususkan untuk membahas tentang ERP dan Analytics beserta trik dan tips terkait dengan dunia Analytics. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ERP 101. Apa itu ERP? Kemudian kita juga akan membahas tentang kenapa sih ERP itu diperlukan, bagaimana sih perusahaan mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga dihasilkan hasil yang optimal. Oke, tanpa perlu panjang lebar, kita langsung kupas tuntas tentang apa itu ERP. Sebagaimana tadi disampaikan di pembuka, bahwa video kali ini akan membahas tentang apa itu ERP. Mungkin beberapa di antara sobat analitik masih bingung, apa sih ERP itu? Apakah ERP itu adalah sistem jalan berbayar elektronik yang waktu itu sempat akan diterapkan di Jakarta, namun sampai sekarang belum kelihatan hasilnya. Pada saat yang sama, sistem tersebut telah berjalan lebih dari 20 tahun di Singapura dan beberapa negara lainnya. Jika itu yang sobat analitik pikirkan, jawabannya adalah tidak. Jadi ERP yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tidak ada hubungannya dengan pengendalian lalu lintas atau pengendalian kepadatan lalu lintas di jalan raya dengan sistem berbayar. Namun yang akan kita bahas adalah ERP yang terkait dengan sistem informasi di dunia bisnis. Kalau begitu, apa sih ERP itu? Untuk membahas ERP, ada baiknya kita lihat dulu sejarah ERP. Jadi ERP itu ketika baru lahir itu namanya bukan ERP, tapi MRP atau Material Requirement Planning, yaitu sebuah aplikasi atau sistem informasi yang ditujukan untuk mengoptimalkan penyediaan material bagi industri manufaktur, sehingga kebutuhan material di industri manufaktur tadi terpenuhi tepat waktu, tepat kuantiti, tepat quality, dan juga terselesaikan di waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya MRP tadi bertransformasi menjadi MRP 2 yang singkatannya masih sama MRP tapi kepanjangannya berubah dari sebelumnya Material Requirement Planning menjadi Manufacturing Resource Planning. Jadi yang dikelola bukan hanya material tapi resources untuk keperluan manufacturing. Resources itu diantaranya adalah material, kemudian juga sumber daya manusia, kemudian juga mesin, kemudian juga space atau tempat, dan juga biaya tentunya. Karena MRP 2 tadi makin sukses, kemudian cakupannya diperluas, bukan hanya untuk industri manufaktur, tapi juga untuk industri-industri yang lain. Sehingga namanya kemudian tidak bisa mempertahankan MRP lagi, tapi dirubah menjadi ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi perbedaan antara MRP 1, MRP 2, dan ERP adalah MRP 1 fokus pada material, MRP 2 fokus pada material dan resources, tapi hanya spesifik untuk industri manufaktur, sementara ERP itu lebih luas lagi cakupannya. Bisa untuk manufaktur, bisa juga untuk industri yang lain. Kalau begitu, apa sih sebenarnya ERP itu? Jadi ERP itu adalah sebuah sistem informasi atau sebuah aplikasi yang mengintegrasikan proses-proses utama dalam sebuah organisasi sehingga apa yang terjadi di satu proses itu bisa dilihat di proses yang lain. Apa yang telah dilakukan di satu proses itu mempengaruhi proses yang lain. Dan setiap transaksi tadi otomatis terbukukan dalam satu buku yang terkonsolidasi di bagian keuangan. Sehingga pengeluaran di project, pengeluaran di procurement, pengeluaran di sales atau pendapatan di sales itu semua secara otomatis masuk ke jurnal keuangan. Begitu juga dengan proses manufaktur dan juga HR. Kemudian ada berapa jenis ERP itu? Beberapa jenis ERP ini tergantung bagaimana kita mengelompokkannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan kelompokkan ERP berdasarkan dengan apakah softwarenya tadi proprietary atau open source. Software proprietary adalah software yang kodenya itu tidak terbuka.
artinya hanya diketahui oleh pengembangannya saja. Sementara open source itu pengembangnya, kemudian customer maupun pihak yang lain bisa membaca source code-nya. Meskipun kemudian proprietary identity dengan berbayar dan open source gratis atau sangat murah. Itu sebenarnya asosiasi yang tidak salah tapi juga tidak tepat. Apa saja sih contoh aplikasi-aplikasi ERP yang terkait dengan yang terkategori proprietary? Yang mungkin populer di negeri ini diantaranya adalah SAP dan Oracle. Kemudian disusul Dynamics, selanjutnya ada Epicor, Infor, dan AFS. Sebutan urutan tadi ini tidak menggambarkan levelnya ya, ini hanya untuk memudahkan penyebutan saja. SAP, Oracle, dan Microsoft Dynamics memiliki beberapa produk yang ditawarkan. Begitu juga dengan AFS, Infor, dan Epicor. Namun masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan video kali ini kita tidak akan membahas mana yang lebih baik dan mana yang tidak, bukan ke sana. Fokusnya hanya mengenalkan beberapa contoh. Jika sobat sekalian ingin mengetahui adakah software-software yang lain yang ada di luar sana, silakan sobat cek di Gartner Magic Quadrant. Biasanya mereka selalu merilis data itu setiap tahun. Kemudian software ERP yang open source apa saja? Beberapa di antaranya ada Identifier, ada OpenBravo, ada Odoo, ada ERP Next, kemudian ada Dolibar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Banyak banget, silakan googling open source ERP gitu. Dan masing-masing mempunyai plus minus, tapi secara umum menggunakan teknologi web. Kalau itu tadi contoh aplikasinya, lalu apa contoh modul dan cakupan dari masing-masing tadi? Seperti yang telah disinggung sebelumnya di video perkenalan, beberapa modul yang akan dibahas pada channel ini diantaranya adalah modul sales. Modul sales ini digunakan untuk proses penjualan, yaitu dari proses penawaran, kemudian penjualan itu sendiri, sampai dengan pengiriman, termasuk juga penagihan dan alokasi material untuk penjualan tadi. Kemudian ada kontrak manajemen. Kalau sales itu lebih seperti retail, kalau kontrak manajemen itu bisa untuk jasa maupun engineering maupun lainnya, yang mana di dalamnya biasanya memerlukan detailing yang lebih dalam daripada sales tadi. Di dalamnya itu ada tender, ada kemudian cakupan tender, kemudian milestone tender, revisi dari tahapan tender tadi, kemudian kompetitornya siapa saja dan seterusnya. Itu ada di modul kontrak manajemen. Selain itu ada modul engineering. Modul engineering ini ada kaitannya dengan kontrak manajemen tadi, tapi di sini fokus pada perancangan desain, kemudian pembuatan bill of material, yang mana dari situ bisa dilakukan costing, biaya untuk membuat produk tadi, berapa lama dan berapa biayanya. Kemudian juga modul engineering ini digunakan untuk mengelola project deliverable atau apa saja yang perlu di deliver kepada customer dalam kontrak manajemen. Selanjutnya ada modul project management. Mungkin sobat analitik sudah dengar apa itu project, kemudian dan software-software project management yang lainnya. Kurang lebih fungsinya sama, cuman bedanya kalau software tadi itu umumnya berdiri sendiri, stand alone. Kalau ini di dalam ERP itu terintegrasi dengan proses-proses yang lain. Jadi project management ini berkaitan dengan terintegrasi dengan sales, terintegrasi dengan engineering dan modul-modul yang akan kita bahas berikutnya. Perbedaan antara modul engineering dan project management adalah bahwa engineering tadi fokus pada produknya, kalau project management itu fokus pada scheduling, kemudian budgeting, costing, dan controlling. Selain itu ada modul procurement. Jadi untuk sales tadi kan perlu sourcing juga material, sourcing barang, atau untuk yang di projectnya itu juga perlu pengadaan barang. Nah itu dikelola dalam modul procurement. Itu meliputi dari proses permintaan, kemudian minta penawaran atau RFQ, kemudian pembelian sampai dengan penerimaan, termasuk retur. Selanjutnya modul manufacturing. Nah, modul manufacturing ini biasanya digunakan untuk industri manufaktur atau fabrikasi, tapi yang paling cocok di manufaktur. Di dalamnya
itu berisi terkait dengan bill of material atas produk yang dibuat, kemudian apa itu namanya tahapan produksinya, kemudian alat-alat yang digunakan, kemudian waktu yang dibutuhkan, kemudian standar pengecekan dan seterusnya. Itu dibahas di modul manufacturing. Di dalamnya juga ada pelaporan waktu yang dikerjakan dan juga material yang digunakan. Sehingga nanti bisa dilihat cost dari manufaktur dan cost dari engineering. Kemudian ada modul inventory management. Itu sebagaimana kita tahu, proses manufaktur dan proses pembelian itu pada ujungnya akan menghasilkan barang. Dan barang tadi perlu dikelola, baik dari sisi pemindah gudangan, kemudian packing, kemudian juga pencatatan traceability-nya, kemudian juga terkait dengan masa kadaluarsa dan lainnya, itu dikelola di modul inventory management. Selain itu, karena proses manufaktur dan proses procurement tadi memerlukan penjagaan quality, disinilah peran modul quality management. Di dalamnya ada quality assurance dan juga ada quality control. Selanjutnya dokumen manajemen. Dokumen manajemen ini seperti Microsoft OneDrive, Google Drive, Dropbox, dan layanan-layanan sejenis lainnya. Yang membedakan adalah bahwa dokumen manajemen dalam ERP itu terintegrasi langsung dengan transaksi di ERP, sehingga setiap dokumen digital yang dikelola di dokumen manajemen ini bisa dilampirkan atau dikaitkan dengan semua proses yang ada dalam ERP. Sehingga misalkan dokumen kontrak itu bisa diataskan pada kontrak manajemen. Kemudian dokumen penawaran dikaitkan dengan kuotasan pada sales maupun RFQ pada procurement dan lain sebagainya. Jadi setiap transaksi yang membutuhkan penyimpanan dokumen pendukung itu bisa dikelola dalam dokumen manajemen. Yang terakhir, service and maintenance. Service and maintenance ini ada dua macam, yaitu ada internal, ada eksternal. Kalau internal itu lebih fokus pada pengelolaan atau perawatan alat-alat atau aset yang ada di dalam perusahaan. Dan di sini tidak ada revenue yang didapatkan, yang ada adalah cost atas perbaikan tadi. Sedangkan untuk service eksternal atau service keluar itu adalah after sales support atau after sales service, yang mana di dalamnya akan menghasilkan revenue dan juga cost seperti bengkel dan sejenisnya. Oke, itu tadi yang sudah kita bahas. Kita tadi telah membahas tentang sekilas definisi ERP, sekilas sejarah singkat ERP, kemudian beberapa contoh aplikasi ERP baik yang proprietary maupun yang open source, dan yang terakhir tadi kita telah membahas fungsi beberapa modul ERP. Cukup sekian dari kami. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa. Salam analitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.